Assalamualaikum Bro, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Beraya tahu kan, di Indonesia itu ada sekelompok manusia yang pemarah luar biasa, gampang menghakimi orang lain, gampang menggerebek pengajian orang lain, menuding ke sana dan ke sini. Bahkan tidak jarang di antara mereka itu mempidanakan orang lain atas kehilafan-kehilafan kecil. Bisa sampai setahun, 2 tahun sama mereka yang melaporkannya itu. Dan mereka biasanya mengaku sebagai ulama, sebagai agamawan, sebagai kiai, ya dan hal yang semacam itulah. Mereka biasanya juga berkumpulnya di Kementerian Agama, kemudian berkumpulnya di ormas-ormas keagamaan atau fasilitas-fasilitas penyantun atau misalkan orang yatim piatu atau aktivis-aktivis penggalangan dana agama dan sebagainya. Pokoknya yang berhubungan dengan agama, mereka tuh ngumpulnya tuh di situ. Tetapi uniknya, walaupun mereka itu jumlahnya banyak dan mengaku agamawan dan mengaku ulama dan seterusnya panjang lebar, kontribusi mereka terhadap masyarakat itu bukan hanya nol tapi minus. Jadi kalau mereka ada di satu tempat misalkan, kemaksiatan itu tidak turun. Penderitaan, kemiskinan tidak turun. Tapi justru sebaliknya, mereka menunggangi kemiskinan dan kebodohan masyarakat untuk mendapatkan harta kekayaan yang melimpah untuk diri mereka sendiri. Nah, ini luar biasa. Dan kalau Baraya sekarang melihat fenomena yang terjadi di berita-berita ya, di tayangan-tayangan media sosial dan sebagainya, mereka bikin ulah lagi. Yaitu apa? Mereka mengkorupsi dana haji. Jadi kalau misalkan Baraya ingin mengetahuinya, kan kurang lebih gambaran sederhana kasusnya tuh begini. Di Indonesia itu ada kuota haji. Ada jatah berapa banyak dalam 1 tahun orang yang diberangkatkan ke Tanah Suci. Nah, dari jatah sekian ratus ribu orang itu, 92% itu diberikan kepada siapapun yang mau datang ke sana. Tapi untuk rakyat jelata, rakyat biasa. Sehingga bayarnya murah tetapi ngantrinya lama, bisa belasan tahun. 14 tahun, 15 tahun bisa ngantri di situ. Tapi kalau Baraya cukup kaya raya, maka Baraya bisa membeli kuota yang super duper mahal. 100 juta, 200 juta, 300 juta. Tapi Baraya tidak usah nunggu atau nunggunya sebentar. Begitu. Nah, dalam hal ini saja itu udah kejahatan yang luar biasa. Itu adalah penistaan terhadap adab-adab ibadah umat Islam. Bagaimana ceritanya ibadah umat muslim itu dipisah. Kalau yang kaya bayarnya mahal itu bisa langsung berangkat. Kalau yang miskin mau nunggu 14 tahun, 15 tahun dipersilahkan. Asal jangan ganggu gugat yang kaya itu, yang cuma 8%. Nah, dengan peraturan segini aja itu udah bener-bener merusak moral dan etika. Tetapi yang luar biasanya apa? Kelompok itu yang ada di Kementerian Agama, kemudian yang ustadz-ustadz yang bikin travel apa segala rupa, itu terlibat dalam kejahatan itu. Dan kejahatan itu kemudian sekarang ditambah. Yaitu apa? Tahun 2024 kemarin, jatah yang seharusnya untuk orang biasa itu 92% sama mereka dipangkas. Jadi orang-orang yang ngantri sekitar 88.000 9.000 orang itu dipangkas, dihilangkan. Jadi mereka tidak lagi mendapatkan jatah untuk pergi ke Tanah Suci. Digantikan sama orang-orang yang kaya yang bisa fast track ke Tanah Suci untuk beribadah itu dinaikin jadi 50%. Dan yang awalnya bayarnya itu 200 juta, 300 juta asal bisa cepat, sama Kementerian Agama atau oknum Kementerian Agama atau entah siapapun yang diduga yang ada di sana itu dinaikin. Jadi ada yang 1 miliar, ada yang 1,5 miliar, ada yang 800 juta dan lain sebagainya. Luar biasa kan? Jadi yang bayarnya paling gede diutamakan, bahkan dibanyakan. Yang udah bayar tapi rakyat jelata, ya di-cut di situ, tidak boleh berangkat. Karena jatahnya diambil sama orang yang kaya. Sekali lagi, yang terlibat di situ itu adalah kalangan yang ngaku agama, yang ngaku kiai, yang ngaku habib, yang ngaku ulama, yang ceramah di mana-mana, yang menghakimi orang lain ini halal haram dan sebagainya. Ada di antara mereka tuh yang bercokol di Kementerian Agama, ada di antara mereka itu yang menjadi kiai-kiai yang punya travel
punya paket umroh apa segala rupa, paket haji apa segala rupa yang dimahal-mahalin yang seperti itu. Jadi Baraya jangan heran kalau misalkan Baraya dari hari ke hari akan menemukan semakin banyak orang-orang yang jualan agama, mengatasnamakan agama, tetapi kemaksiatannya itu luar biasa besar. Dan sekali lagi yang harus ditegaskan, ini bukan hanya kali ini saja. Kalau Baraya cek di Indonesia sekarang, kementerian apa yang paling banyak kena kasus korupsi? Menterinya. Silahkan sebutkan. Kementerian Agama. Dan dari Kementerian Agama itu Baraya cek dari tahun ke tahun mereka itu selalu dapat jatah sebagai 10 besar kementerian paling korup. 10 besar kementerian paling tidak kredibel, 10 besar nomor 1, nomor 2, nomor 3 kementerian yang isinya tidak berkompeten, yang birokrasinya paling panjang, yang melibatkan paling banyak orang, yang mengeruk anggaran paling besar. Itu semuanya tuh di situ ngumpul di satu tempat yang sama. Tapi lagi-lagi, walaupun mereka melakukan kemaksiatan yang sebegitu besarnya, mereka tetap menuding orang-orang. Mempersalahkan orang-orang, kamu sesat, kamu kan bukan ahlinya, kamu gak usah ngomong yang kayak gitu, kamu siapa, udah ngaji dulu sana. Ya, mereka kata-katanya tuh template seperti itu untuk menghakimi orang lain. Dan sekarang saya tanya kepada Baraya, silakan Baraya jawab. Sebutkan salah satu ciri atau salah satu contoh kemaksiatan, sebutin aja. Mereka melakukannya. Korupsi, mereka melakukannya. Suap, mereka melakukannya. Intimidasi, mereka melakukannya. Fitnah, mereka melakukannya. Pembunuhan, bahkan mereka melakukannya. Kalau mereka bikin acara-acara seperti pemilihan ketua yang namanya muktamar lah, apa itu, uang haram itu keluar masuk begitu derasnya, Baraya. Ada yang masuk ke kantong ini, tapi nanti Kiai Anu ya yang terpilih jadi ketuanya, ada yang masuk ke kantong ini, tolong nanti coblos yang ini. Gila, gede banget uang sirkulasi uang haram di situ tuh. Ada di antara mereka tuh yang malsuin makam, ada di antara mereka tuh yang bisnis ziarah, ada di antara mereka itu yang jual garam rukiah. Wah, pokoknya mah semua yang berlabel agama mereka komersilkan. Jadi mereka udah bener-bener gak peduli sama agama. Orang ateis tuh baik kalau dibandingkan dengan mereka tuh. Ya, mereka orang ateis itu kan tidak beragama gitu ya. Kita punya konotasi orang ateis itu tidak baik gitu kan. Tapi kalau misalkan Baraya masuk ke kelompok mereka, ngobrol, diskusi sehari 2 hari, Baraya bakal sadar sendiri bahwa mereka tuh jauh lebih bejat lagi. Silahkan Baraya anggap orang komunis, orang ateis itu nyebelin apa segala rupa, ya silahkan. Tapi saya tantang Baraya, ngobrol sama mereka seminggu aja. Baraya bakal tahu bahwa bahkan Dajjal pun bakal minder sama mereka itu. Karena semua dikorupsi. Al-Quran dikorupsi, haji dikorupsi, dana pendidikan dikorupsi, semuanya dikorupsi. Dan mereka punya santri-santri, mereka punya orang yang menuntut ilmu yang oleh orang tuanya diwakafkan untuk agama, yang dititipkan kepada pondok pesantren dan lain sebagainya. Mereka jadikan mereka itu sebagai objek untuk pemenangan pemilu, untuk pemenangan pilkada, untuk meraih kekuasaan, kesuksesan, dan sebagainya. Kenapa saya harus nantang Baraya untuk bertemu dan berdiskusi dengan mereka itu sehari 2 hari? Ya karena saya melakukan itu, saya masuk ke ring dalam banget mereka itu. Ke pucuk pimpinannya, ngobrol di sana. Dan apa yang saya dapatkan di sana ngeri banget Baraya. Mereka yang ngerti halal haram, tiba-tiba pas ngomongin soal ini, udah gak usah bahas halal haram, di sini gak ada halal haram. Tekstual, literal, mereka mengatakan seperti itu. Jadi, udah yang penting mah gini. Saya desak habis-habisan, saya desak. Pak, kan di sini tuh sekumpulan ulama, sekumpulan orang-orang terpelajar yang katanya agamanya bagus dan sebagainya. Kok misalkan korupsinya sering terjadi di gini. Mereka tuh ampas. Agama tuh mereka pahaminya tuh ya sekedar teks yang dihafalkan, ditafsirkan berdasarkan ulama tahun sekian, segitu saja. Pelaksanaannya minus beneran Baraya. Bahkan mereka tuh kalau misalkan ngomong terkait dengan hal-hal yang seperti ini, paling jauh yang mereka pikirkan. Ya semoga aja ini marwah dari organisasi kita itu tidak tercemar gara-gara ini. Bukan Islam. Islam nanti hancur marwahnya,
Islam itu dicap buruk oleh masyarakat, ulama-ulama dicap buruk sama masyarakat, mereka nggak peduli. Karena yang paling jauh yang mereka pikirkan itu adalah ya semoga kelompok kita nanti tetap bisa ini ya, kelompok beraya, kelompok organisasi ormas itu tetap ada, tetap eksis dan lain sebagainya. Hanya batasin itu saja yang mereka pikirkan itu. Dan mereka menganggap ya wajar kan di mana-mana juga korupsi begini, ini udah jadi sistemnya, bagaimana kita bisa merubahnya? Ya kan kalau mereka ngaku ulama seharusnya mereka yang harus mengubah itu kan, atau mereka yang berencana atau bercita-cita mengubah itu, tapi mereka tidak kepikiran untuk itu sama sekali. Mereka ngikutin arus aja, ya di sana juga kan udah gimana lagi dah, kita juga gitu bla 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 bla. Ya begitu. Jadi saya akhirnya speechless gitu waktu berkumpul di itu tuh. Akhirnya saya nelpon beberapa kiai gitu ya, beberapa ustadz yang saya kenal gitu, kayak ya seorang tokoh terkemuka pemilik pondok pesantren di Semarang gitu atau di Rembang. Saya teleponin satu-satu, nanyain pendapat mereka, dan mereka juga akhirnya jawab ya sudah biasa banget di tempat berkumpulnya kelompok itu tuh ya, di Kemenag gitu ya, di ormas apa, di apa, udah biasa banget kayak gitu. Tapi saya juga nggak berani negur karena ya itu teman saya sendiri, itu kerabat saya sendiri, dan itu ada dalam satu organisasi. Jadi kita juga nggak enak untuk membongkarnya. Pak Guru Gembul aja silahkan bongkar. Jadi Baraya, saya yakin Baraya tahu bahwa saya itu suka dihujat, dibully sama kelompok-kelompok santri apa segala rupa kayak gitu kan. Ya tapi santri-santri yang ngebully saya itu emang sengaja dibuat bodoh gitu. Sengaja dibuat mereka tuh nggak usah kritis, nggak usah apa dan sebagainya, ya karena dimanfaatkan oleh ustadz-ustadz, ulama-ulama mereka itu untuk menggalang suara, mendapatkan kekuasaan dan sebagainya. Nah jadi yang ulama-ulama yang saya telepon tadi itu paling jauh juga ngomongnya seperti ini. Ya kalau saya sih sudah terikat pada atribut-atribut, sudah terikat pada ini, jadi kita tuh nggak bisa kritis, tapi kami berharap, kami dukung banget kalau Pak Guru Gembul mau menyuarakan aspirasi ini, sampaikan aja ke publik. Ya jadi ya yang dihajar, yang dihujat saya, tapi mereka tuh sebenarnya dukung. Nanti kalau misalkan perjuangan saya misalkan membuahkan hasil, ya barulah mereka mungkin akan keluar ke permukaan dan membela saya. Tapi sekarang di sini sering saya katakan saya tuh merasa sendirian. Ya, karena bahkan orang-orang yang mendukung saya pun nggak berani mendukung secara terbuka karena ada ikatan-ikatan dinas lah, ikatan-ikatan kekerabatan, ikatan kekeluargaan, ikatan ormas, dan hal-hal yang semacam itu. Dan bahkan mereka juga duitnya itu mengalir ke politisi, mengalir ke tentara, ke polisi, apa segala rupa. Wah udah. Dan ya gak sekali lah saya ketemu sama mereka itu dalam kondisi yang lagi dugem, lagi mabok baru ya. Ya kalau ketemu sama orang, wih luar biasa. Ada santri hafid Quran ketemu sama mereka tuh dicium kakinya, dicium tangannya. Padahal yang dicium tangan dan kakinya itu yang katanya ustadz itu dugem. Atau memalsukan begini dan begitu, atau korupsi begini dan begitu, udah biasa banget gitu. Makanya sekali lagi Dajjal tuh udah inferior ketemu sama mereka, itu udah jadi langsung minder, malu ketemu sama mereka tuh. Tapi kalau misalkan saya ingatkan ini juga, mereka tuh hafalan Qurannya tuh banyak, hafalan hadisnya tuh banyak, tapi gak nyambung lah sama sekali. Saya peringatkan dengan hal-hal seperti ini tuh. Paling ujung-ujungnya ya Anda liberal, Anda sesat, Anda kan bukan ahlinya, ngapain ngomong seperti itu. Paling jauh mereka hanya ngomong seperti itu. Tapi saya yakinkan kepada Baraya sekarang dan pada waktu-waktu yang akan datang, kasus-kasus yang melibatkan orang yang mengatasnamakan agama itu akan terus-terusan bermunculan. Bahkan itu bisa jadi terjadi pada ulama yang Baraya idolakan. Siap-siap saja untuk seperti itu. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.